saya Anissa Fitri, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Pada video ini, saya akan melakukan wawancara mengenai pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat di Desa Bojong Kembar. Untuk pertanyaannya, apa saja bentuk pengendalian sosial yang diterapkan di desa ini? Bentuk pengendalian sosial itu banyak, di samping kita pertama secara direct kita melakukan pembinaan, kunjungan kepada warga gitu kan, kunjungan berkala artinya kan, karena yang namanya aspek sosial termasuk gejolak sosial itu kan sesuatu yang tidak bisa didetek kadang-kadang kan ya, karena muncul pengaruh secara tiba-tiba, bisa saja seperti itu. Oleh karenanya kendali teknik kita melakukan pengendalian itu lebih kepada pendekatan. Kita sering kali bangun komunikasi dengan masyarakat, dengan grassroots, kita anjang sono, kemudian pada hal-hal tertentu di tingkat desa kan selalu ada rapat ya, di desa selalu ada rapat. Nah baru ketika memang kita rembukan musyawarah di desa, itu baru kita bisa by data gitu kan, karena masalah yang terjadi kalau secara kumulatif terjadi di desa ini kan sangat multi kan, karena mungkin saja masalah di sektor kita seperti ini akan berbeda dengan masalah yang terjadi di wilayah lain gitu kan. Oleh karenanya di desa dibahas secara kumulatif, secara keseluruhan, dan itu tentunya by data gitu kan ya. Biasa kalau di desa menyangkut juga stakeholder yang terkait. Kadang-kadang kalau masalah ekonomi ya kita undang para pihak dari orang-orang teknis yang terlibat langsung gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi cuman kalau sederhananya kita lebih menekankan kepada komunikasi, lebih menekankan kepada komunikasi. Kalau pengendalian sosial di masyarakat, kita lebih melakukan pendekatan ya daripada hal-hal yang sifatnya teknis gitu kan. Langsung komunikasi. Ya, langsung komunikasi. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara pemerintah desa menjaga ketertiban masyarakat? Cara menjaga ketertiban masyarakat ini jadi kan itu lebih kepada sistem pertahanan keamanan kan ya, lebih kayak seperti itu. Kalau dulu ada istilah skala merata ya. Nah, jadi bagaimanapun kalau berbicara keamanan, memang masyarakat keamanan itu kan tanggung jawab semua pihak ya. Nah, termasuk tanggung jawab warga negara sendiri seperti sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita di sini ada kegiatan yang sudah dibudayakan dengan melakukan siskamling ya, patroli bersama, tapi sepanjang memang itu tidak memberatkan, tapi intinya kuncinya yang tadi, sepanjang memang kita melakukan pola pembinaan pengendalian kepada masyarakat ini dilakukan secara intens, otomatis di dalamnya juga akan membuat cakupan bahwa keamanan bisa terbentuk dengan sendirinya, pastilah seperti itu. Jadi dengan kesadaran. Betul. Ya. Nah, kan masyarakat intinya kesadaran masyarakat juga tergantung pada dinamika kita gitu kan ya. Bagaimana kita memberikan tesis, memberikan ya kalau bahasa Ki Hajar Dewantoro kan teladan gitu kan. Bagaimana kita memberikan teladan kepada mereka. Sederhananya bagaimana kita menjalin komunikasi secara bersama-sama lah gitu kan ya. Karena masalah mereka, masalah kita juga kan, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kegiatan pengawasan masyarakat yang sering dilakukan? Oh, pasti ada. Baik itu sifatnya lintas sektoral ataupun secara sektoral. Kalau lintas sektoral ya kadang-kadang kita didatangi oleh Babinmas, Babinsa untuk yuk kita keliling masyarakat gitu kan. Nah, atau pada hari-hari tertentu kita gotong royong, ada suasana gotong royong kan di masyarakat ya. Itu biasanya seperti itu. Atau ya lepas daripada lintas sektoral itu, ya kita juga dengan sendirinya selalu melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Termasuk bidang keagamaan, misalkan pada mingguan rutin ya,
karena di kita kan hampir dalam satu minggu itu putaran kegiatan keagamaan itu kan rutin, jadi setiap malam terisi gitu kan, setiap malam terisi. Itu biasanya kita menggunakan momen-momen silaturahmi seperti itu ya, apalagi itu kan lebih mengikat karena memang menyangkut pembinaan mental ya, pembinaan mental masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.